Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya anak ibu sekalian. Kita masuk ke pertemuan kita yang kedua. Untuk kali ini ibu akan membahas tugas pertama kita. Oh ya, ibu untuk terkhusus untuk kelas 2 RPL 2, 2 MM 2 dan 2 TKJ 4, ibu cek masih ada saja siswa yang belum mengerjakan tugas pertama, ya kan, yang belum mengerjakan tugas pertama kita. Padahal itu hanya 4 soal dan itu ibu berikan batas waktunya 1 harian. Ibu baru cek hari ini, ibu lihat masih ada juga yang belum mengerjakan. Ingat, ini semester 2 loh nak, bukan semester 1. Kamu sudah 1 semester belajar daring. Artinya kamu sudah mulai terbiasa, ya kan? Tapi kenapa hal itu terjadi? Masih saja kamu berleha-leha karena di rumah, Bu, gitu ya kan? Ya, hati-hati. Ini penentuan kenaikan kelas. Jadi jangan jadikan penyesalan datang terlambat ujung-ujungnya. Itulah yang nantinya air matamu tidak berguna apa-apa, apalagi melihat orang tuamu 1 semester ini membayari uang sekolah tanpa kau ke sekolah. Pikirkan itu. Oke? Jadi sesuai kesepakatan, untuk tugas pertama ibu tidak akan menerima lagi, Bu, saya mau mengerjakan ulang. No, tidak ada kesempatan. Karena kita sudah kesepakati untuk semester ini ibu tidak akan menerima. Datang kau di akhir mau ujian, Bu, aku mengerjakan tugasku. Semua 5 tugas, 6 tugas kau tumpuk dan di akhir kau minta sama ibu. Tidak. Jadi untuk itu, ini tugas pertama, kau boleh cek, ibu berikan nilai 0 kepada siswa yang tidak mengerjakan. Maka kamu tidak bisa lagi mengerjakan itu karena ibu sudah returnkan, karena ibu sudah nilaikan. Jadi untuk 1 tugas kamu nilainya 0. Sekarang kita masuk tugas kedua, ya. Jadi hati-hati kalau ibu katakan. Jangan lagi jadikan dirimu cerdas. Orang sebodoh-bodohnya keledai itu hewan yang paling bodoh. Dia aja nggak mau jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Kamu bukan hewan, tapi kamu manusia yang diberikan akal yang sangat cerdas. Paham? Tugas pertama kita pembahasan 4 soal ya. Ibu masuk ke pembahasan aja karena ibu tidak mau berlama-lama menceramahimu. Ujung-ujungnya nanti kau bilang ibu tukang ceramah, ya kan? Oke, kita masuk ke pembahasan soal pertama ya. Soal pertama itu yaitu bicara mengenai 1 pengertian proposal. Jadi proposal itu apa, Bu, gitu ya. Maka kalau nanti kamu jawab di jawaban kamu adalah karya tulis yang berbentuk rencana gitu kan. Jadi proposal itu adalah rencana kegiatan. Jadi kalau ini sudah ada kamu jawab rencana kegiatan atau rancangan, rencana kegiatan atau rancangan yang disusun secara sistematis. Jadi ini saja kamu jawab itu sudah benar. Bla 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 bla, rencana kegiatan atau rancang kegiatan yang dalam bentuk sistematis, yang berbentuk yang diurutkan, kemudian karya tulis ilmiah, itu ibu benarkan. Jadi harus ada kata rencana kegiatan atau rancangannya, gitu ya. Oke, itu nomor 1-nya. Kemudian nomor 2, pertanyaannya adalah ciri-ciri ya. Yang kedua adalah ciri-ciri dari proposal. Ya, ciri-ciri dari proposal itu yang pertama jelas sistematis, ya kan? Sistematis. Kemudian apalagi, Bu? Kan disusun secara sistematis, berarti dia berurut. Jangan nanti kamu buat yang pertama adalah kesimpulan. Oke, manalah pula, ya kan? Belum apa-apa masih ibu buka makalahmu langsung di situ, demikianlah isi proposal saya. Ya kan, nggak nyambung. Nah itu dia. Jadi sistematis, latar belakangnya duluan, kemudian rumusan masalahnya, sampai di akhir adalah kesimpulan, daftar pustaka. Paham? Lanjut yang kedua apa, Bu? Yang kedua, untuk proposal ini jelas dia menggunakan
karena dia salah satu karya tulis, berarti dia menggunakan bahasa yang baku atau bahasa ilmiah, maka sesuai dengan EYD gitu. Sesuai dengan EYD. Paham ya? Jadi sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, atau kalau kita bilang itu bahasanya bahasa ilmiah gitu. Kemudian apa Bu? Ya, isinya dapat dipertanggungjawabkan gitu. Ya, dapat dipertanggungjawabkan berarti dapat dibuktikan. Karena kan yang kamu buat proposal itu benar-benar ada. Jangan nanti kamu buat rencana kegiatan, biasanya proposal itu kan kita ajukan ketika kita mau lakukan kegiatan, salah satunya, kebanyakan ya, salah satunya adalah untuk mendapatkan dana ya. Jadi rupanya yang kamu buat itu kegiatannya, misal kegiatannya Bu hari HUT PGRI, tapi PGRI-nya kamu nggak ada kan, kamu udah kutipin uang orang, udah kamu kutipi uang siswa kan, kawan-kawanmu. Ini anggota OSIS nih, rupanya nggak jadi PGRI-nya. Maka lantas itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka langsunglah kamu dilaporkan ke pihak KPK ya kan. Oke, itu bicara mengenai ciri-cirinya ya. Jadi kalau misalnya Ibu bilang kan minimal 3. Jadi kalau salah satunya ini kamu sudah ada, nanti Ibu akan cek lagi, kurang dari 3 akan Ibu kurangi nilainya. Paham? Oke, kita lanjut Bu, bagian yang ketiga. Nomor 3 itu apa? Apa ya? Soal nomor 3. Struktur ya. Struktur dari karya ilmiah. Jadi kalau kita bicara mengenai struktur dari karya ilmiah, berarti bentuknya. Jadi apa Bu bentuknya? Inilah dia yang akan nanti kita akan Ibu akan berikan tugasnya. Ya, deg-degan duluan ya. Oke, yang pertama Bu, apalah tugas Bu Rahmi ini? Bu Rahmi ini sering kali ngasih tugas. Ya apalagi yang mau Ibu lakukan kalau nggak ngasih tugas samamu ya kan? Oke. Ibu yang ketiga apa Bu? Yang ketiga jenisnya satu ya jelas itu adalah pendahuluan. Sebenarnya singkatnya gini loh nak, pendahuluan, pembahasan, penutup, itu udah tahu semua ya kan. Pembahasan, penutup. Cuman di dalam proposal, ini harus kamu lihat, dalam proposal itu bukan kayak makalah. Proposal itu di dalam pembahasan itu nanti ada rancangan biaya, ya kan. Jadi ada rancangan biayanya berapa, itu kan harus ada gitu. Bisa? Oke. Jadi di dalam pendahuluan ini, itu yang pertama adalah latar belakang masalah. Ini masuk ke pendahuluan ya. Ibu coret nampak ya? Nah, kayak gini. Bisa ya nak? Latar belakang masalah. Iya, latar belakang masalah ini kita fokuskan di latar belakang masalah ini, kita masuk ke penyebabnya, atau dikatakan gini loh, kenapa kamu buat proposal itu? Itulah dia bahasa sederhananya. Latar belakang masalah ini adalah kenapa ya. Jadi misalnya judulnya HUT PGRI ke-57 misalnya. Yang kemarin 57 atau berapa tuh? Ayo, siapa yang tahu? Ya, Ibu aja sendiri nggak tahu ya kan, Ibu gurunya. Macam lah Bu Rahmi ini. Oke, kenapa kan HUT PGRI? Maka ditanya, kenapa kamu buat HUT PGRI? Pasti nanti disitulah rumusan masalahnya. SMK Telkom ada HUT PGRI ini digunakan merupakan hari perayaan ulang tahun yang gini. Oleh sebab itu SMK Telkom juga mengadakan itu supaya guru-gurunya tidak merajuk misalnya. Itu di situ dia di latar belakang masalah. Bisa ya? Oke. Lanjut Bu, nanti di pendahuluan ini kalau misalnya Ibu akan lihat kalau dia lengkap nilaimu sempurna. Tapi kalau tidak lengkap ya Ibu kurangi nilainya. Baik, yang keempat terakhir. Keempat, ini di pendahuluan latar belakang masalah, tujuan, rumusan masalah, tujuan. Kemudian di pembahasan nanti ada kerangka teoritisnya, nanti ada susunan panitia, ada rancangan biaya. Ibu akan lihat nanti secara sistematisnya. Dan terakhir penutupnya, daftar pustakanya.
Yang keempat apa? Yang keempat jenisnya. Jenis dari proposal. Jenis dari proposal Ibu yakin ini, apalagi kamu ya yang orang OSIS ya, nggak perlu lagi diajari Bu sebenarnya. Kenapa Bu? Karena jenisnya itu salah satunya adalah proposal kegiatan. Udah sering Bu kami melakukan, kami nulis Bu. Iya, ini kalau OSISnya sekretaris. Tapi kalau OSISnya yang jaga-jaga di pos sapam keamanan, siapa lah itu orangnya ya, tahu lah Ibu siapa orangnya ya. Terkhusus untuk 2MM2 ya. Kebanyakan panitia-panitia keamanan. 2RPL2 bagaimana? Mungkin juga iya. Jadi untuk proposal kegiatan, jenis-jenis proposal kegiatan ini, jenis-jenis proposal itu salah satunya adalah proposal kegiatan, proposal bisnis, kemudian proposal penelitian. Oke. Bisa ya? Jadi untuk kali ini Ibu akan fokus di proposal penelitian dulu, karena nanti kita pertemuan ketiga baru Ibu masukkan ke proposal kegiatan. Emang apa Bu pembahasan pertemuan kita yang kedua ini? Ibu akan ajari kalian untuk membuat latar belakang masalah. Jadi untuk pembahasan kita kali ini kita akan masuk ke jenis. Tugas kita yang kedua kali ini akan masuk ke jenis proposal. Tugas kedua ya. Kita masuk ke struktur, bukan jenis. Struktur proposal yaitu satu, pendahuluan latar belakang masalah. Poinnya ini aja untuk tugas kita yang kedua. Oke, catat. Apa itu Bu? Ya, ini kamu catat nih. Latar belakang masalah itu, sekali lagi, latar belakang masalah itu adalah asal, muasal, atau penyebab. Asal muasal atau penyebab terjadinya judul tersebut. Asal muasal kamu tulis judul tersebut, alasan kenapa kamu tulis judul itu. Paham kata-kata sederhana Ibu ini? Asal muasal, penyebab, atau alasan. Maka lantas Bu, judulnya apa? Kan gitu ya. Oke, judulnya kali ini Ibu yang tentukan. Untuk minggu yang selanjutnya kamulah boleh. Sekarang judulnya Ibu yang tentukan. Apa itu Ibu? Pembelajaran penyebab. Tunggu ya. Virus corona. Peranan pembelajaran daring. Bisa ya? Peranan, tulisan Bu Rahmi ini jelek kali lah. Ibu cantikin lah dulu ya nak ya. Peranan, ya biar bisa nampak Bu. Soalnya ini kan susah Bu, harus ngelihat gitu ya kan. Udah cantik nak? Oke. Kalau kira-kira kurang cantik bilang ya. Memang kayak gini, nggak bisa lagi cantik kan. Peranan pembelajaran daring. Peranan pembelajaran daring pada saat pandemi. Peranan pembelajaran daring pada saat pandemi. Bisa ya? Saat pandemi. Oh gini aja, saat aja ya. Peranan pembelajaran daring saat pandemi. Oke? Jadi Oke, kita lanjut ya nak. Jadi kan gini, judulnya itu kan peranan pembelajaran daring saat pandemi. Jadi proposal kegiatan ini, proposal penelitian ya. Maka latar belakang masalah yang kamu lakukan ini gini. Kayak mana ya Ibu bilang ya? Tadi kan latar belakang masalah artinya apa? Asal muasal, penyebab, alasan gitu kan. Jadi kenapa kita buat judulnya ini gitu? Paham? Alasan kita membuat judul peranan pembelajaran daring saat pandemi. Apa peranannya? Jadi disinilah yang akan kita gambarkan di proposal penelitianmu. Nah, jadi untuk latar belakang masalahnya, nih, latar belakang masalahnya nanti kamu buat pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang bla 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 misalnya, dan virus corona gini. Pendidikan, jadi kamu mulai dari pendidikan misalnya ya, kamu mulai dari pendidikan adalah misalnya
tukar menukar, proses tukar menukarnya ilmu, transfer ilmu, bla 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 bla, yang dilakukan oleh sekolah dengan antara siswa dan guru yang dilakukan secara kontak langsung gitu kan. Namun saat pandemi yang mengharuskan gini, maka muncullah pembelajaran daring. Jadi pembelajaran daring ini mempunyai peranan penting dalam pendidikan di saat pandemi misalnya. Paham ya? Nah, itu kamu buat satu paragraf aja. Satu paragraf itu kan 3 kalimat. Satu paragraf itu kan 3 kalimat tuh. Jadi kamu buat gini, pembelajaran daring adalah ini, kamu mulai dari pembelajaran daring adalah gini, pandemi, dan kamu hubungkan dengan pandemi. Kamu hubungkan dengan pandeminya. Dan saat ini virus corona yang mewabah di dunia mengharuskan untuk orang yang awalnya itulah kamu katakan, itu udah berapa kalimat itu? Bisa maksud Ibu? Baru kemudian maka judul yang saya angkat, gitu kan? Judul yang saya angkat dalam proposal ini adalah peranan pembelajaran daring saat pandemi. Jangan sebutkan dulu peranannya apa. Nanti itu kita masuk ke pembahasan. Nanti kalau kamu sebutkan peranan pembelajaran daring 1, 2, 3, 4, 5, itu udah masuk pembahasan ininya. Bukan itu. Kan kita sekarang fokusnya di latar belakang masalah. Oke? Paham sampai di situ? Ya, belum Bu. Kalau belum nanti cek Ibu aja apanya yang kamu kurang paham, atau pura-pura nggak paham gitu ya kan, biar nggak ngerjain tugas. Oh walah, kayak gitulah kan Bu kan, tahu aja Ibu. Oke lah, kalau begitu catat nih ya, kita mulai. 1, tugasnya ya, kamu buat, gampang kok, kamu buat latar belakang masalah yang minimal 3 kalimat gitu, minimal 1 paragraf. 1 paragraf itu Bu, kalau 1 paragraf itu 50 kalimat boleh. Makanya bilang paragraf itu 3 kalimat saja udah paragraf loh. 2 kalimat udah paragraf. Guru bahasa Indonesiaku adalah Bu Rahmi, titik. Bu Rahmi adalah wanita yang tercantik, titik. Ya, biar ini Bu, biar dapat nilai Bu misalnya ya kan. 2 kalimat tuh, udah, itu paragraf. Jadi ini 3 kalimat aja yang Ibu minta. Tuliskan 1 paragraf latar belakang masalah. Latar belakang masalah mengenai apa Bu? Yang Ibu bilang tadi. Apa judulnya? Peranan apa tadi? Peranan pembelajaran daring. Peranan pembelajaran daring saat pandemi. Paham? Saat pandemi. Cantik kali lah tulisan Bu Rahmi. Gitu ya, peranan pembelajaran daring saat pandemi. Maka nanti kamu buat 1 paragraf yang alasan kamu mengemukakan ini atau kamu jelaskan ini. Paham? Yang seperti Ibu bilang tadi, pembelajaran daring adalah, boleh kamu mulai dari situ. Pembelajaran daring adalah gitu. Atau kamu mulai dari pandemi. Akhir-akhir ini atau tahun 2019 merupakan tahun wabahnya pandemi. Tahun ini sekolah tidak seperti biasanya. Itu kalimat Ibu tuh, lanjutkan sampai top, dapatlah. Akhirnya pembelajaran daring dijadikan menjadi salah satu ini. Itulah sebabnya saya mengangkat proposal penelitian saya mengenai ini. Paham? Oke. Sekian dari Ibu tugas kita. Ingat, tugas kedua kita kamu buat 1 paragraf minimal 3 kalimat saja mengenai peranan pembelajaran daring saat pandemi, latar belakang masalahnya. Ingat, ini adalah bahasamu sendiri yang akan Ibu tahu siapa yang copy paste atau siapa yang nyontek dengan temannya. Ibu sangat hargai pendapatmu walaupun masih acak-acakan, tapi Ibu sangat hargai. Minimal Bu 75, iya kan? Daripada kamu nyontek yang akan diberikan nilai di bawah lagi 60. Batas waktu pengajaran seperti biasa jam 12 malam ya, begitu baiknya Ibu. Itu pun tak kau kerjakan lagi, luar biasanya Anda. Oke. Semoga selamat mengerjakan dan ingat, banyak kali diingat ya. Dan ingat apa tadi mau bilang? Ibu kok jadi lupa.
Dan ingat, satu tugas ini kamu kamu fotokan dan kemudian kirim. Jika ada pertanyaan, boleh di chat Ibu. Semangat pagi, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.